Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya saya terus terang kemarin itu saya. Daulah syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Ikhwan fillah yang dirahmati oleh Allah, pada hari ini saya akan mengajak sahabat-sahabat Warta Pelangi untuk mengikuti saya untuk meneliti dan mengomentari sesuatu perdiskusian perbandingan agama yang dilakukan oleh Kiai Romli Kalugilem kepada OTT. Mari dan tidak lama-lama ikuti saya. Fadhol Mas Uro. Dan kami ampunilah kiranya dosanya. Itu banyak sebenarnya kalau belum berbicara tentang itu, tentang nabi-nabi palsu. Sudah lanjut. Ini blender palsu. Saya asli itu. Enggak. Dari suaranya saya tahu. Ini saudara tadi mengatakan Paulus adalah nabi palsu. Nah, kalau kita lihat dari kisah, tadi saya sudah kasih perbandingan ya, yaitu Musa mengalahkan penyihir, Paulus mengalahkan penyihir, ya kan? Nah, Musa sebelum jadi nabi itu hidupnya enak, hidup di dalam istana. Paulus sebelum menjadi rasul, dia hidupnya enak, dia punya pasukan. Ya. Nah, Pak Musa setelah jadi nabi hidupnya susah, dikejar-kejar. Paulus setelah jadi rasul hidupnya pun susah, menderita. Bahkan dia dikejar-kejar. Dulunya dia kejar-kejar, sekarang dia balik dikejar-kejar. Hanya satu nama, yaitu Kristus. Ya. Nah, lantas apa yang ingin Anda ungkit dari Paulus? Bahwa Paulus ini menggunakan nama Tuhan untuk kepentingannya sendiri, sedangkan nyawa dia korbankan di sana. Nah, saya ingin tahu kisah rasul saudara. Sebelum dia jadi rasul, bagaimana kehidupannya, dan sesudah dia jadi rasul, bagaimana kehidupannya. Nanti tolong saudara jelaskan itu. Silakan. Siapa yang menjawab dulu ini? Silakan Ustadz Romli. Ya, tadi Abang Blender sudah mengatakan banyak ayat ya. Tidak pernah bisa sampai itu blender palsu itu, saya tahu. Sudahlah, gak usah dibahas. Yang dibahas adalah isinya. Tadi Abang Hantu itu kan mengatakan banyak ayat ya. Saya juga mengatakan tadi banyak ayat, hampir 50 ayat ya, yang tertuju sebagai nabi palsu itu, Galatia, macam-macam itu adalah paman Paulus Saulus. Sampai tidak bisa pernah membantah itu, ya kan? Tentang bahwa misalnya dia itu pernah apa namanya? Kena sihir apa dikaitkan dengan Nabi Musa, menyembuhkan apa? Itu jangankan itu si Paulus, iblis saja kekuatannya sama dengan mukjizat para nabi. Jadi kalau kepada para nabi itu namanya mukjizat, kalau kepada iblis dan pasukannya termasuk Paulus itu bukan mukjizat lagi, istidrajnya namanya. Jadi ini ayatnya banyak. Ini ayatnya banyak, hampir 50 ayat, Galatia macam-macam, yang menyebutkan bahwa nabi palsu itu bukan dari luar bangsa Yahudi, tetapi dari bangsa mereka sendiri. Nabi palsu itu mengaku sebagai murid Yesus, mengatasnamakan Yesus, mengatasnamakan Mesias macam-macam. Galatia itu mengatakan Yesus ada dalam dirinya macam-macam. Ini tidak tertuju kepada selain orang, yaitu Paulus Saulus. Itu yang nggak pernah kamu bantah. Kalau Paulus itu sama kekuatannya dengan baginda Musa, Musa itu nabi, yang dilakukan adalah mukjizat dari Allah. Paulus Saulus itu bukan nabi, ya. Itu yang dilakukan adalah istidraj, sama itu. Sekarang jawab pertanyaan saya. Oh begini, kalau baginda Nabi sejak belum lahir sampai lahir itu sudah menjadi rahmatan li jami'il alamin, rahmat bagi semua alam. Bahkan banyak hadisnya tentang Nur Muhammad awwalu ma khalaqallahu nuru nabiyyika ya Jabir, itu persoalan lain. Sekarang bantah kepada saya bahwa
Apakah perjanjian lama dan perjanjian baru itu diketahui oleh Musa atau oleh Yesus? Itu mulai tadi gak pernah dibantah itu. Itu bantah. Bantah dengan data. Karena perjanjian lama ditulis 1000 tahun setelah wafatnya Musa. Artinya Musa alaihi salatu wassalam tidak tahu menahu terhadap perjanjian lama. Juga perjanjian baru terutama 4 Bibel kanonik itu ditulis puluhan tahun setelah penyaliban tahun 33. Penyaliban walati syubihalahum. Artinya baik Musa maupun Isa maupun Yesus itu tidak tahu menahu terhadap Taurat dan terhadap Bibel itu. Itu bantah ini. Gak pernah dibantah kan? Oh, yang lain lagi. Ayo sudah. Oke, Ustadz Romli, sebelum yang lainnya, ini tadi si jalan lurus ini apa Pak pengikut jalan lurus. Sedikit coba saya mau menjawab pertanyaan beliau bahwa Nabi Muhammad tidak tahu baca tulis. Ya, itu benar, tidak tahu baca tulis. Dengan ketidaktahuannya itu justru menguatkan bahwa Al-Quran itu memang diturunkan langsung oleh Allah. Betul, Karena kapan Rasulullah tahu baca tulis, maka akan diragukan oleh bangsa Quraisy bahwa Al-Quran itu adalah karangan Nabi Muhammad sendiri. Jadi itu hikmah ya. Itu Bagus. salah satu hikmah. Bagus. Bahwa kenapa Rasulullah tidak diberikan pengetahuan sebelum Al-Quran itu datang, termasuk baca tulis, ya itu tadi untuk menguatkan bahwa Al-Quran itu murni tanpa ada campur tangan manusia. Seperti itu. Silahkan dilihat di surah Al-Ankabut ayat 48. Itu Ya. Al-Quran yang menguatkan tentang adanya Al-Quran yang murni tanpa sentuhan tulis tangan manusia ataupun karangannya. Ya, Pak Pak Lurus. pengikut jalan lurus ya. Sudah terjawab ya pertanyaannya itu ya, atau apa maksudnya framingnya itu ya. Juga begitu dengan Bang Rames tadi, di situ juga ada loh Ustadz Romli tadi yang kenabian palsu, tidak tahu baca tulis katanya tadi dibacakan Bang Rames. Jadi sudah terjawab ya, itu adalah sebuah hikmah besar untuk para umatnya. Oke, silahkan dilanjut. Ya. Siapa yang mau lanjut atau mau menambahkan yang lain dari Jadi, Bang Romli tadi? tidak tahu baca tulis bukan Ini berarti data. amit ya, bukan Saya bukan masuk berarti ya. bodoh. Sebentar dulu saya jelaskan ini. Bukan berarti bodoh ya. Jadi sifat para nabi itu fatonah, siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Baginda Yesus, yo fatonah. Baginda Nabi Muhammad apalagi fatonah, cerdas gitu loh. Jadi tidak bisa baca tulis itu Al-Ankabut 48. Dalam arti yang lain saya setuju pendapat host tadi. Baginda Nabi itu digelari Al-Ummi Al-Ankabut 48 karena tidak pernah membaca dan menulis kitab-kitab sebelum Al-Quran. Itu maksudnya Al-Ankabut 48. Betul Umi. Umi Mim betul itu. Ayo sekarang silakan Bang Rames. Silakan mungkin yang lain. Udah turun ya ini ya. Ya silakan mungkin Ji Samsu di sini ada. Silakan. Ayo. Kalau bertanya siapa yang menulis Al-Quran, ya sahabat. Bang atas Warta, Nabi. silakan. Saya tanggapi Ya pengamas. boleh? Gimana? Silakan Yang Bang mana? Rames. Tadi saudara bertanya tentang mungkin lebih dibesarkan lagi biar supaya atau dapat begitu aja. Sama-sama besar. Tadi saudara bertanya kepada saya itu di mana ada konfirmasi daripada Musa. Kita baca Ya di betul itu. Lukas 9 ya, Hah? ayat 29 ya. Ayat 29 di sini ada Yesus, ada Petrus, ada Yohanes dan ada Yakobus. Nah, di sini saudara ada Musa dan ada Elia. Bukan cuma itu saja saudara. Di ayat 35-nya ya, ayat 35-nya. Ini saya singkat-singkat saja ya. Ada suara dari langit. Ada konfirmasi suara dari langit. Ya, inilah anakku yang kukasihi, yang kupilih, dengarkanlah dia. Jadi ada perintah suruh dengarkanlah dia. Oke, sekarang saya apa ya? Nah, saudara, kalau memang Petrus, Yakobus dan Yohanes itu adalah bukan penulis yang dianggap, ya, berarti tidak mungkin dong penampakan ini terjadi pada mereka dan ada konfirmasi suara dari langit. Itu satu. Yang kedua, bahwa di dalam kitab Yohanes, Petrus dan Yakobus tidak pernah membantah ajaran Paulus.
Enggak, darurat. Saudara nanti tolong tunjukkan kepada saya apabila ada perbantahan dari kitab Pegang untuk Petrus, kalau anak kamu ngasih. Yohanes, dan Yakobus Darurat tempatnya. tentang Paulus. Disebutkan Paulus ya. Ya, itu sudah 2. Saya Sudah tadi nggak usah bertanya nggak usah kepada banyak-banyak. saudara. Waduh, Saya iya, sudah. bertanya kepada saudara. Tadi Ya, saya ya, bertanya ya. kepada saudara Iya. bahwa bagaimana kehidupan Rasulullah sebelum menjadi rasul dengan cara-cara saya sudah sampaikan tentang Musa, ya, tentang Paulus. Musa sebelum menjadi seorang utusan, dia memukul mati seseorang sampai dia lari. Paulus sebelum menjadi rasul, dia menganiaya pengikut Yesus. Ya, tapi setelah menjadi seorang nabi, seorang rasul, Paulus sebagai rasul dan Musa sebagai seorang nabi, saya tidak melihat tuh Musa pernah melenyapkan orang. Dan saya juga tidak pernah melihat Paulus melenyapkan orang. Justru yang saya lihat, mereka sama-sama mengalahkan penyihir. Nah, saudara tolong jelaskan kepada saya secara detail. Bahkan hidup mereka menderita. Jadi dapati dari penderitaan, terus tentang perbuatan awalnya, ya, itu menjadi satu acuan untuk Anda untuk nanti menjelaskan kepada saya. Nah, tentang kitab suci, saudara. Kalau saudara mengatakan bahwa kitab suci ini Nggak usah sudah terlalu tidak benar. panjang, ya sudah. Ya sudah. Ya, kalau saudara mengatakan bahwa kitab suci ini sudah tidak benar, sedangkan kitab suci saya di kanon jauh sebelum kitab Anda datang, di tahun 393 Masehi. Nah, apabila tidak benar, 323. Sudah saya jawab. 325. 93, 325. 300, Apaan ini? Konsili Indonesia. Sudah terlalu panjang kamu, terlalu Bohong, panjang. ha? Apa bohong Saya kau? jawab. Saya Hah? jawab Kau sekarang. bohong kau rupanya, ha? Hah? Pukul Kau lagi. kayak botak setengah lingkar aja bohong kau. Hah? Kau bohong kau. sebentar, Apa saya ini? selesai dulu. Saya selesai dulu. Kau terlalu panjang kamu, terlalu panjang. Aduh, ini gimana nih? Lo terlalu panjang kau, akan saya jawab. Sebentar ya. Singkat. Ya, ini udah hampir selesai. Iya sudah, silakan. Udah di ujung, udah di. Silakan. Mau keluar ya? Sudah mau keluar, enak itu. Nggak usah dipotong. Lanjut. Dia orang mau keluar lagi dia. Oke, dilanjut. Aduh, sampai. Ya. Nah, Meskipun mertua nggak direken kalau sudah mau keluar itu kan. Lanjut. Keluar apanya dulu? Hah? Tenang. Pukul lagi Bang Blender. Pukul lagi, cepat keluar itu. Lanjut. blender beneran ini. Lanjut. Bukan blender. Ini bukan blender, Gus. Ini Raja Debat Muslim. Oh gitu tah. Guru anak anggota ini, muridmu. Iya. Ini apa? Ini sudah sampai di kitab ya. Apabila kitab suci itu tidak benar, dianggap yang sudah menjadi dibukukan ya, itu saya tidak berbicara tentang lembaran-lembaran, tapi sudah menjadi buku. Apabila itu tidak benar, nah seharusnya kitab Anda yang datang kemudian harusnya bilang, oh penulis Injil Markus, Lukas, dan Yohanes itu bukan Injil. Nah, saya minta datanya kepada saudara, adakah di kitabmu mengatakan bahwa penulis Markus, Lukas, Yohanes itu bukan Injil? Atau begini saja Pak, adakah Gak usah terlalu Adakah? panjang. Kapan saya menjawabnya? Bang Rames, di usia Adakah? berapa Paulus diangkat menjadi rasul? Jadi nabi. Aduh, sebentar, ini udah di ujung ini. Sebentar, terakhir. Ya sudah. Di ujung tanduk dia. Aduh, Oh iya siap. sebentar. Ngebosanin tau gak sih? Atau Terlalu lama. ada nggak keterangan di dalam kitab saudara bahwa Injil yang diturunkan kepada Isa itu ditulis oleh siapa? Silakan tunjukkan data, silakan. Sudah keluar kan? Kaman. Sudah keluar. Sudah enak dia, udah keluar. Sudah. Alhamdulillah. Ya saya jawab langsung dijawab ya. Tadi sampean menyebutkan bahwa itu apa namanya punya saya tinggal ini sebentar. Saya mau cas dulu. Bang Romi Tadi kayak ketahan dia. Iya ketahan. Saya bisa Gak bisa main. keluar dia ketahan. Enggak bisa keluar saya. Gini.
tadi sampai mengatakan bahwa di dalam Lukas ya, Lukas disebutkan begini-begini, ada Musa, ada Abraham, ada Yesus. Sekarang saya tanya, apakah Paman Lukas itu menulis bukunya atau Bibelnya bersumberkan dari Yesus atau tidak? Tahun berapa Paman Lukas menulis pertama kalinya? Ayo itu jawab dulu. Tapi ini waktu saya, setelah itu saya. Ayo jawab dulu. Ini datanya. Lukas menulisnya, saya tahu datanya. Saya tanya mau tes sampean ini, saya tutup. Klek. Lukas menulis Bibelnya, apakah diketahui oleh Yesus apa tidak? Kok di sana mencantumkan nama Yesus? Nama Abraham lagi. Tahun berapa Lukas menulis Bibelnya? Ayo jawab. Macet kamu. Jawab. Macet. Jawab. Jawab. Diselesaikan dulu. Cepat. Macet. Diselesaikan dulu, Pak. Hei. Sudah Baik, selesai sudah Bang saya tanya. Rames. Setelah ini selesai. Loh, Saya bisa pertanyaan saya main mana? tapi tidak keluar. Pertanyaan saya mana? Apa? Ini saya jawab Lukas dulu. Sampai tadi berbicara Lukas pertama. Sekarang saya tanya. Pertanyaan saya Loh. itu dikemanai? Tadi berbicara Lukas itu yang pertama, yang keempat nanti. Waduh, Ayo. ini gimana Lukas. ini? Wah, ini orang sudah macet, Paman. Oh, Dilanjut saya kasih aja Bang pertanyaan, Rames. Ya. Dilanjut tidak dijawab. aja. Ya, jadi begini, saya jawab. Ya. Jadi semua yang dikatakan oleh Lukas, di sana ada Yesus, di sana ada Musa, di sana ada Abraham, itu mencatut nama-nama nabi. Loh ini Lukas, kalau saya Lukas. sudah mau sudah jawab pertanyaan saya. Enggak. Lukas menulis Bibelnya tahun berapa? Ayo. Ya, sudah pasti di bawah penulisan Lukas itu dia kan mengambil dari saksi-saksi mata, saudara. Saksi-saksi mata yang Mana? hidup sejaman Mana dengan Yesus. datanya bahwa Lukas menulis berdasarkan saksi mata bukan penelitian? Mana datanya? Kalau ada saksi mata ya dibunuh juga oleh tentara Romawi. Ngadi-ngadi lagi sampean ini. Tafelus yang mulia. Lantas murid-murid itu apa? Murid-murid itu apa? Bukan saksi Murid-murid mata. itu tidak ada yang menyaksikan siapa yang disalib. Kalau Anda ada dibunuh semua. Anda harus tunjukkan. Dibunuh. Anda harus tunjukkan Apa? kepada saya Saya pada saat Yesus Ya. Yesus mau diadili itu Petrus kan masih ikut tuh. Makan perempuan-perempuan Di kan mana? ikut tuh. Banyak orang tuh ikut. Di mana datanya bahwa tulisan itu adalah diketahui oleh baginda Yesus? Kalau Misalnya Anda Lukas. ingin membantah Ini gak mau. Waktu saya sudah. Mute host. Anda Mute host harus waktu saya ini. tunjukkan kepada Dia tulis. saya Ini bahwa loh. penulisan Yohanes Ini saya tunjukkan. Diam. Diam kamu. dan Jadi Yakobus Lukas itu mengatakan bahwa diam penulis dulu. Lukas Orang tidak tua benar. mainnya gitu. agak lama, tidak lama seperti Atau dari saya kitab ini. Anda aja, silakan. Wah kok gini mokong ini. Keluarnya cepet ini mokong lagi. Ini loh saya bantah. Ini kamu diam. Ini waktu saya. Jadi kamu tadi panjenengan tadi mengatakan sebentar host harus membuat saya bergairah host ini kalau tertawa. Waduh, ini begini. Apa ini sampai lupa saya memandang wajahnya host ini. Begini. Oh, Lukas. Tadi berbicara Lukas. Jadi semua tulisan oleh Lukas itu tidak pernah diketahui oleh baginda Musa, oleh baginda Isa, oleh Abraham atau karena Lukas menulis Bibelnya tahun 63 kurang lebih ya. Sedangkan bahkan ini Bibel Lukas di tahun-tahun 60 sampai 63. Sedangkan peristiwa penyaliban siapa yang disalib itu kan tahun 33. Ini ada jarak waktu 30 tahun, Paman. Jadi tidak mungkin jarak waktu 30 tahun itu diketahui oleh yang sudah tidak ada. Itu yang pertama. Jadi kalau di dalam Lukas menyatakan Yesus berkata, Musa berkata, itu bohong. Karena penulisannya 30 tahun kemudian. Itu yang pertama. Yang kedua bahwa bagaimana sejarah kehidupan baginda Nabi sejak sebelum lahir sampai sekarang. Saya cukup menjawabnya dengan ayat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau ya Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Jadi secara logika alamnya masih hidup, masih berlangsung. Bagaimana mungkin rahmatnya sudah tidak berlangsung? Logika. Karena alamnya masih hidup, alam semesta masih hidup, maka rahmatnya juga hidup. Tentang wafatnya baginda Nabi, wafat itu berpisahnya jasad dan ruh, tetapi hidup dalam alam kemudian, hidup dalam alam barzah namanya.
Jadi para nabi itu hidup dalam alam barzah, bahkan di alam barzahnya bisa melakukan perbuatan orang-orang hidup, yaitu al-anbiya'u ahya'un fi kuburihim yusallun ini. Hadisnya sahih. 124.000 nabi itu, apalagi Nabi Muhammad sebagai bagi alam. 140 dan di alamnya melakukan salatnya. Yang pertama ya. Jadi yang terakhir, kehidupan baginda Nabi itu mulai sebelum hidup, yaitu laulaka ma khalaqtul aflaka, apa terus apa itu awwalu ma khalaqallahu nuru nabiyyika ya Jabir, dan walaula Muhammadun ma khalaqtuka Adam, itu adalah hadis sahih berdasarkan Al-Qur'an, apa namanya? Qad ja'akum nurun minallah dan sirajan muniron, itu bahwa Nur Muhammad Ini itu belum adalah keluar, awal ya? penciptaan awal. Ini saya menjelaskan dengar Oh, belum dulu. keluar. Oke, lanjut. Ini kan kata apa kalau saya gak usah pakai obat kuat lama ini, apalagi memandang ininya hostnya. Nah, itulah. Jadi Nabi Muhammad Apa sih? Ya, yang terakhir bahwa di mana disebutkan bahwa 4 Bible kanonik itu tulisan manusia, bukan firman Allah. Ini dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 48 disebutkan, Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab sebelum Al-Quran setelah mengkoreksinya. Ya, Al-Ma'idah 48 ini datanya ya. Al-Maidah 48, Al-Quran membenarkan kitab sebelum Al-Quran setelah muhaiminan alaih. Muhaiminan alaih itu adalah aminan alaih, artinya informasi sebelum Al-Quran kalau ada dan sama dengan informasi Al-Quran karena berasal dari Tuhan semesta alam, Tuhan yang sama, maka itu mereka benar. Kalau tidak sama mereka berbohong. Gitu kan? Jadi artinya ada hadis juga yang menyatakan terhadap kitab-kitab sebelum Al-Quran, la tusaddiqu ahlal kitab wa la tukadzibuhum, ya. Jangan dibenarkan semua informasi ahli kitab, jangan didustakan semuanya. Karena apa ini dalilnya? Ya, hadis dari Abu Hurairah, la tusaddiqu ahlal kitab wa la tukadzibuhum. Jangan dibenarkan semua ahlul kitab itu, kitab-kitab sebelum Al-Quran, karena di sana ada tulisan tangan manusia. Mana tulisan tangan manusia? Ya ini, Matius, Markus, Lukas, Yohanes dan Paulus itu. Mereka itu dikatakan huwa min indillah. Ini adalah firman Allah, padahal bukan. Liyastaru bisa menangkolillah. Jangan didustakan karena di sana masih ada yang sesuai dengan firman Allah, yaitu the 10 commandment, 10 perintah Tuhan. Ini jawab dengan data sudah. Ayo bantah dengan data. Oke, sudah keluar dia Bang Rames. Silakan Bang Rames lagi Belum. mulai. Saya belum keluar, host. Saya mainnya lama itu. Ya. Orang Ya. Lah itu ya. itu Hidup insyaallah. Ya, boleh. Saya tambahkan 3 dalil ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tasabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Ali Imran 169. Janganlah panjenengan semua mengira bahwa orang-orang yang wafat di jalan Allah, ya, syuhada, itu mati. Tidak, bahkan mereka itu hidup, ya, di hadapan Tuhannya dengan mendapatkan rezeki, ya kan? Juga dalam Al-Baqarah 154, Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Dan janganlah panjenengan semua mengatakan terhadap orang-orang yang wafat di jalan Allah, para syuhada, bahwa mereka itu wafat. Tidak, bahkan mereka itu hidup tetapi panjenengan semua tidak menyadarinya. Yang asik itu ini. Yang asik At-Taubah 105. Bismillahirrahmanirrahim. Qul i'malu. Qul i'malu. Katakanlah ya Muhammad, i'malu, beramallah, berbuatlah panjenengan semua. Karena apa? Fasayara, pasti akan melihat terhadap amalakum, yaitu terhadap amal kita, yaitu Allah, wa rasuluhu wal mu'minun. Jadi ayat ini diartikan dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Beramallah sampean semua, kita semua beramal. Kita masuk komal ini beramal baik, niat ibadah ini. Karena amal kita ini pasti dilihat oleh Allah. Pasti dilihat oleh Rasulullah. Wa rasuluhu, ini wawunya atof.
Siapa Rasulullah di sini? Nabi Muhammad. Dan wal mu'minun, leluhur kita yang sudah wafat. Jadi amal kita dilihat oleh Rasulullah. Bagaimana Rasulullah dikatakan wafat? Wong dia melihat kita kok. Terima kasih. Lanjut. Ayo. Ya, jadi Jadi ikhwan fillah yang dirahmati oleh Allah, begitulah Kiai Kiai Haji Romli kali dalam membongkar hasil daripada penelitian tentang video porno tersebut. Ternyata banyak kejanggalan-kejanggalan yang mana dikomparasikan dengan temuan-temuan yang dia temukan, sehingga para oten-oten tidak bisa untuk berdalih kembali karena sungguh sangat luar biasa kiai kita. Mari sama-sama kita doakan beliau, yang mana mudah-mudahan beliau diberikan suatu kesehatan, selamat dunia akhirat, sehingga dia tetap bisa berjuang menangkal subhat-subhat daripada oten-oten tersebut. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.